Assalamualaikum Bu Mary. Salam Pak Zikril. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini Ya, saya mau ngobrol. kebetulan Eh, sekali, iya Bu. kebetulan sekali saya juga ada perlu yang ada ingin selesaikan masalah dengan Bapak Pak. Oh iya, moga-moga ya Bu. Moga-moga pembicaraan kita nanti bermanfaat ya Bu. Ya Pak. Itu juga yang Ah, saya harapkan Pak. iya Bu. Gini Bu, akhir-akhir ini saya melihat Ibu Mary sepertinya tidak bersemangat Ibu. Eh, apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Bu sebelumnya? Iya Pak, betul sekali Pak. Saya ini akhir-akhir ini bingung. Kenapa ya saya kurang bersemangat dan kurang fokus dalam kelas. Oh iya Bu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Mary rasakan Bu. Begini Pak, kadang saat dalam kelas ini saya merasa anak-anak kurang memperhatikan saya dan ini membuat saya jadi kurang bersemangat Pak. Oh, eh, apa yang membuat Ibu kurang semangat Ibu Mary? Kadang saya merasa itu anak-anak saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Maksud Bu Mary menjadi tidak fokus dan tidak semangat itu karena anak-anak. Berarti karena murid ya? Eh, Maksudnya tidak belajar atau bagaimana maksudnya Bu? Tidak juga sih Pak, cuman karena pas saya masuk itu saya melihat anak-anak ini kurang bersemangat ketika saya memberikan pembelajaran di kelas Pak. Oke, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Mary sekarang. Bisakah Bu Mary menjelaskan proses pembelajaran di kelas Bu Mary? Seperti biasa yang saya lakukan, Pak. Biasanya di awal pembelajaran itu saya berdoa, kemudian Hmm. memberikan persepsi, kemudian baru Oke. masuk memberikan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga menyampaikan materi dan mendampingi anak dalam mengerjakan tugas. Iya. Ketika mengerjakan tugas itu mereka kurang bersungguh-sungguh. Apa yang ada yang salah ya, Pak, dengan cara pembelajaran saya? Oke, iya. Menurut Ibu Mary, salahnya di mana ya, Bu Mary? Sepertinya mereka dalam menangkap, pembelajaran yang saya berikan, Pak. Dari penjelasan saya kayaknya masih, belum mereka tangkap dengan baik kayaknya. Mm-mm. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini apakah Ibu sudah melakukan membuat murid semangat di dalam kelas Ibu? Kadang saya juga sudah melakukan memberikan ice breaking, Pak, memberikan game-game dalam pembelajaran, juga saya melakukan diskusi kelompok. Kadang saya juga, memutarkan video dan mengajak anak kadang untuk belajar di luar kelas, Pak. Tapi Oh, setelah belajar lagi mereka terlihat menurun lagi semangatnya, Pak. oh, iya Bu. Luar biasa Ibu ya. Tapi Ibu sudah lakukan semua itu, apakah sudah berlangsung setiap hari Ibu? Tidak sih, Pak, kadang malas, namun juga kadang bersemangat, tapi mereka dalam pembelajaran matematika dan SBDP itu bersemangat karena ada praktek kayaknya, Pak. Oh, gitu ya Bu Mary. Kalau boleh saya simpulkan nih Bu Mary, pembelajaran Ibu Mary sudah baik nih. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang semangat. Nah, gitu ya Bu Mary. Iya, Pak. Betul sekali. Ber- Saya kadang secara keseluruhannya jadi kalau kalau kadang membuat saya kurang bersemangat saja jadinya, Pak. Iya Bu. Baiklah Bu, berarti sekarang Bu Mary sudah tahu kan penyebabnya Bu. Seperti yang telah Ibu Mary ceritakan, turunnya semangat peserta didik dan juga Ibu Mary. Lalu masih adakah kendala Ibu lagi Bu, rasanya Bu yang ingin disampaikan Bu Mary?
Sepertinya tidak, Pak. Saya hanya ingin agar murid-murid saya lebih bersemangat lagi dalam belajar. Cuman itu, Pak. Oh, saya Ibu sebagaimana menghidupkan suasana di dalam kelas supaya lebih semangat lagi. Dari penjelasan Bu Mary, kira-kira Ibu Mary rencananya apa yang Ibu Mary perbaiki ke depannya, Bu Mary? Saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya, Pak, ya sehingga pembelajaran yang saya lakukan ini lebih berpihak kepada murid sehingga mereka terlibat aktif dalam pembelajaran dan senang dalam belajar, Pak. Iya, Bu. Oke, Bu. Ada hal yang lain, Bu, yang Ibu ingin terapkan rasanya, Bu? Saya juga akan sepertinya mengatur lebih dulu emosi saya, Pak, mengelola suasana hati saya sehingga sebelum mengajar itu saya sudah dalam keadaan fresh sehingga keadaan emosi saya yang baik juga hendaknya nantinya dapat berimbas kepada murid saya, Pak. Iya, Bu. Betul sekali, Bu, yang Ibu sampaikan. Emosi salah satu yang sangat penting yang dikelola untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, Bu. Dan saya sangat senang dengan jawaban-jawaban Ibu. Kira-kira, Bu, apa yang bisa membantu Ibu Mary dan siapa orang yang bisa membantu Bu Mary mungkin dalam hal ini, Ibu Mary? Sepertinya saya akan meminta bantuan Bu Nurul yang lebih berpengalaman, Pak, untuk bisa belajar bersama begitu, Pak. Oh, gitu ya, Bu Nurul. Ya, Bu Nurul sangat bagus juga tuh untuk diskusi, Bu Mary. Diskusi kita nih, apa sih sebenarnya Ibu Mary terapkan supaya anak-anak bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid dan Ibu Mary juga semangat untuk mengajar. Yang pertama saya akan mengelola emosi saya, mengatur suasana hati saya agar baik dan siap untuk mengajar. Kemudian saya akan memperbaiki pembelajaran saya di kelas dan juga akan nanti juga akan mengajak Bu Nurul untuk bekerja sama, berdiskusi dan belajar bersama memperbaiki bagaimana pembelajaran ini yang baik dan berpihak kepada murid, Pak. Ya, Bu. Luar biasa ya, Bu. Sangat bagus sekali Ibu Mary memperbaiki suasana hati, memperbaiki pembelajaran di kelas, lalu mengajak juga teman-teman untuk berkolaborasi. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Saya yakin insya Allah Bu Mary pasti bisa untuk bisa membuat anak-anak semangat dan juga Ibu Mary juga semangat. Insya Allah Pak, semangat juga buat Bapak. Saya menjadi lega setelah bercerita dan menemukan solusi dari masalah yang saya alami, Pak. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Kita saling berbagi ya Bu. Mudah-mudahan nanti suatu saat mungkin Ibu juga bisa memberikan masukan kepada saya sehingga saya juga lebih baik ke depannya. Terima kasih waktunya ya Bu Mary. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Mary. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Mary? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Zikri. Alhamdulillah sehat Bu Mary. Kalau saya mengganggu waktunya, mohon maaf ya Bu, bisa ganggu waktu Ibu sebentar Ibu? Oh boleh Pak, tentu saja dengan senang hati. Terima kasih Bu, dan maaf mengganggu waktunya Bu Mary. Tidak mengganggu Pak Zikil. Ngomong-ngomong apa nih yang mau dibicarakan? Sepertinya Bapak serius sekali ini. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan hati Bu. Saya ingin dapatkan solusi Bu atas keresahan yang saya alami nih. Baiklah Pak Zikril, semoga dengan pertemuan kali ini Bapak mendapatkan solusi atas keresahannya dan semoga saya bisa membantu ya Pak. Coba Pak Zikril ceritakan sedikit apa sih yang membuat resah?
Gini, Bu Mary, kemarin saya ditegur nih Bu oleh kepala sekolah terkait saya tidak disiplin Bu Mary. Kinerja saya selama ini itu permasalahan saya Bu Mary. Ketidakdisiplinan ya Pak. Seperti apa sih kedisiplinannya yang Bapak maksud ini sehingga Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Coba jelaskan sedikit detail peristiwanya. Ya Bu, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau Bu. Lalu kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bu. Padahal setiap kali datang terlambat saya selalu minta izin Bu lewat WA, bahkan ada yang ditelepon gitu Bu. Begitu. Lalu menurut Pak Zikril, alasan apa yang membuat Bapak Zikril datang terlambat, Pak? Saya datang terlambat tuh bukan alasan Bu Mary, tapi jarak sekolah dari sekolah ke rumah sangat jauh sekali. Lumayan jauh lah Bu Mary, 25 kilo. Jadi saya juga mengantarkan anak saya Bu Mary sebelum saya ke sekolah. Jadi itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali menjadi kendala hari ini karena dengan jarak ini yang begitu jauh dari sekolah Bu Mary. Oh, begitu ya, Pak. Jadi jarak rumah Bapak lumayan jauh, jadi sebelumnya juga harus mengantarkan anak dahulu. Jadi menurut Bapak, apakah Bapak ini melanggar kedisiplinan seperti yang dikeluhkan oleh kepala sekolah apa tidak? Ya Bu, saya menyadari Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu. Setiap hari saya datang terlambat meskipun sudah minta izin Bu. Nah, betul sekali Pak Zikril. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas, karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru, kita adalah teladan bagi murid-murid. Lalu, apa yang jadi keresahan Pak Zikril? Bu Mary, betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah, Bu. Karena ditegur. Saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan sebenarnya, Bu. Kenapa saya seperti itu ya terlambat? Kenapa ada alasannya, Bu? Mungkin itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Berarti karena Bapak ini kurang disiplin dan sering terlambat datang, jadi Pak Zikril ditegur oleh kepala sekolah. Dan Pak Zikril merasa resah karena teguran kepala sekolah tersebut ya, Pak. Dan Bapak kurang menerima sebab Bapak ada alasan di balik keterlambatan Bapak itu. Jadi menurut Pak Zikril, bagaimana dengan sikap Pak Zikril tersebut? Seharusnya saya menerima, Bu, dan sadar bahwasannya yang saya lakukan ini memang salah, Bu. Dan tapi kemarin sedikit terbawa emosi sih, Bu. Karena saya bingung yang selanjutnya yang saya lakukan. Jadi saya emosi. Jadi mungkin karena itu, Bu. Nah, jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan hati Pak Zikril? Rencana saya, Bu, saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, dan untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan di antara saya dan kepala sekolah. Itu rencana saya, Bu. Hmm, oh iya bagus ya Pak, kita meminta maaf. Kemudian bagaimana cara yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah kedisiplinan yang Pak Zikril ini? Nah, itu yang saya bingung sih, Bu. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan gitu, Bu. Anak saya juga diantarkan ke sekolah gitu kan. Itu, Bu, yang saya bingung sih, Bu. Menurut Pak Zikril,
Kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya? Ya Bu, saya terbiasa bangun pagi Bu. Lah, dan sebenarnya untuk mengantarkan anak saya ke sekolah bisa sih dilakukan. Saya cari solusinya Bu. Mungkin dengan minta tolong kepada istri untuk mencari ojek yang bisa dipercaya gitu Bu. Sangat bagus Pak, solusi yang akan Bapak lakukan sudah luar biasa sekali untuk mengatasi masalah Bapak yang Bapak hadapi. Alhamdulillah, sekarang saya lega Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyesali hal ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Bu. Jadi khawatir takut langkah. Mengenai hubungan Bapak dengan kepala sekolah, syukurlah Pak Sikril sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan ini, komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Rencana saya gini Bu, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan pergi ke kantor dan mengutarakan maaf nanti kepada kepala sekolah itu. Ya besok rencananya sih Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan mungkin coba lebih awal datang ke sekolah ya Bu, sesuai yang saya coba carikan solusi tadi Bu. Ini bagus sekali Pak. Semoga masalah Bapak dapat segera terselesaikan dan Pak Sikril dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada lagi dihantui oleh rasa resah dan gelisah ya Pak ya. Amin, amin ya Rob. Kan itu yang kita minta ya Bu, kerja dengan tenang gitu ya Bu, dan bisa kita enjoy dalam pembelajaran Bu. Terima kasih ya Bu Mary untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa lega nih Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan Bu, yang baik untuk peserta didik kita Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Sikril. Baiklah Bu Mary, saya permisi kembali ke ruangan dulu ya Bu Mary. Iya Pak Sikril, silahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam.